Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan berita resmi statistik untuk kondisi bulan Mei 2025 terkait dengan tingkat penghunian kamar hotel dan transportasi Kabupaten Kepulauan Aru. Kita mulai aja dengan tingkat penghunian kamar hotel di Kabupaten Kepulauan Aru pada 2025 ini. Tingkat penghunian kamar hotel non-bintang pada bulan Mei 2025 tercatat sebesar 8,84%, yang secara month-to-month ini mengalami kenaikan sebesar 1,33 poin dibanding April 2025. Namun secara year on year ini mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibanding Mei 2024. Untuk tingkat penghunian kamar hotel kelas Melati sendiri, kelas Melati 1 di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Mei 2025 ini tercatat sebesar 3,96%, yang secara month-to-month-nya mengalami penurunan sebesar 0,23 poin dibanding April 2025, dan juga sejalan secara year on year-nya juga mengalami penurunan sebesar 4,24 poin dibanding Mei 2024. Untuk tingkat penghunian kamar hotel kelas Melati 2 pada bulan Mei 2025 ini tercatat sebesar 1,84%, yang mana secara month-to-month-nya itu mengalami kenaikan sebesar 0,23 poin dibanding April 2025, namun secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 1,27 poin dibanding Mei 2024. Untuk tingkat penghunian kamar hotel kelas Melati 3 pada bulan Mei 2025 tercatat sebesar 14,08%, atau secara month-to-month-nya itu mengalami kenaikan sebesar 2,33 poin dibanding April 2025, tetapi secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 0,33 poin dibanding Mei 2024. Untuk jumlah tamu domestik yang menginap pada hotel non-bintang, kondisi Mei 2025 ini tercatat sebanyak 374 tamu, yang mana secara month-to-month-nya mengalami kenaikan sebesar 35,02% dibanding April 2025, tetapi secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 23,52% dibanding Mei 2024. Untuk jumlah tamu asing yang menginap di hotel non-bintang pada Mei 2025 ini tercatat 0 orang, artinya tidak ada tamu asing, sehingga perubahan terhadap bulan sebelumnya April 2025 maupun terhadap Mei 2024 secara year on year juga tidak ada perubahan. Rata-rata lama tamu domestik menginap di hotel non-bintang pada Mei 2025 tercatat sebesar 2,05 hari, yang mana secara month-to-month ini mengalami penurunan sebesar 0,23 poin dibanding April 2025, dan secara year on year-nya sebaliknya mengalami kenaikan sebesar 0,51 poin dibanding Mei 2024. Sedangkan untuk rata-rata lama tamu asing menginap di hotel non-bintang pada Mei 2025 ini tercatat 0 hari karena memang tidak ada tamu asing yang menginap, dan tentunya secara month-to-month maupun secara year on year ini juga tidak ada perubahan karena di bulan April 2025 juga tidak ada tamu asing, di bulan Mei 2024 juga tidak ada tamu asing. Kita akan melihat pada perkembangan transportasi udara di Kabupaten Kepulauan Aru. Pada bulan Mei ini jumlah pesawat datang dan berangkat di Bandar Udara Rargo Guamar itu tercatat sebanyak 22 unit, yang mana secara month-to-month-nya ini mengalami kenaikan sebesar 15,79% dibanding April 2025, dan sejalan juga secara year on year-nya mengalami kenaikan sebesar 4,76% dibanding Mei 2024. Untuk jumlah penumpang datang di bulan Mei 2025 melalui Bandar Udara Rargo Amar tercatat sebanyak 623 penumpang, yang mana secara month-to-month ini mengalami penurunan sebesar 0,64% dibanding April 2025, dan sejalan dengan secara year on year-nya juga mengalami penurunan sebesar 36,43% dibanding Mei 2024. Untuk jumlah penumpang berangkat pada Mei 2025 melalui Bandar Udara Rargo Amar
itu tercatat sebanyak 825 penumpang, dan ini secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 24,43% dibanding April 2025, dan secara year on year-nya sebaliknya mengalami penurunan sebesar 5,06% dibanding Mei 2024. Untuk jumlah barang dan bagasi bongkar di Bandar Udara Rargo Amar pada Mei 2025 ini tercatat sebesar 12.010 kg, yang mana secara month-to-month-nya mengalami kenaikan sebesar 67,34% dibanding April 2025, dan secara year on year juga mengalami kenaikan sebesar 27,64% dibanding Mei 2024. Sedangkan untuk jumlah barang dan bagasi muat pada Mei 2025 di Bandar Udara Rargo Amar ini tercatat sebanyak 9.276 kg, yang mana secara month-to-month ini mengalami penurunan sebesar 24,30% dibanding April 2025, dan secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 42,62% dibanding Mei 2024. Kemudian kita akan melihat pada perkembangan transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Aru kondisi bulan Mei 2025. Jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Laut Yosudarso pada Mei 2025 tercatat sebanyak 31 unit, yang mana secara month-to-month mengalami penurunan sebesar 16,22% dibanding April 2025, dan secara year on year-nya juga mengalami penurunan sebesar 31,11% dibanding Mei 2024. Untuk jumlah penumpang naik pada Mei 2025 ini tercatat sebanyak 3.985 penumpang, yang mana secara month-to-month ini mengalami kenaikan sebesar 6,24% dibanding April 2025, dan juga sejalan secara year on year-nya juga mengalami kenaikan sebesar 28,88% dibanding Mei 2024. Untuk jumlah penumpang turun pada bulan Mei 2025 melalui Pelabuhan Laut Yosudarso, kami mencatat ada sebanyak 4.150 penumpang, yang mana secara month-to-month ini mengalami kenaikan sebesar 10,49% dibanding April 2025, dan secara year on year ini juga mengalami kenaikan sebesar 8,47% dibanding Mei 2024. Untuk jumlah barang bagasi bongkar di Pelabuhan Laut Yosudarso pada Mei 2025 ini tercatat sebanyak 5.910 ton, yang mana secara month-to-month ini mengalami penurunan sebesar 23,88% dibanding April 2025, dan secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 23,70% dibanding Mei 2024. Sedangkan untuk jumlah barang bagasi muat pada kondisi Mei 2025 melalui Pelabuhan Laut Yosudarso tercatat sebesar 1.266 ton, yang mana secara month-to-month-nya ini mengalami penurunan sebesar 17,90% dibanding April 2025, dan secara year on year juga sejalan mengalami penurunan sebesar 6,64% dibanding Mei 2024. Demikian berita resmi statistik yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga data ini dapat dipakai dengan baik dalam hal perencanaan maupun evaluasi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom.